Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan semua urusannya itu dilancarkan atau dipermudah oleh Allah SWT. Amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Google Form ya, atau formulir online. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana langkah untuk membuat Google Form ya atau formulir online tadi, di sini saya akan jelaskan dulu apa fungsinya ya, apa kegunaan dari formulir online tersebut. Nah, di sini saya kasih contoh nih untuk contoh formulir ya, formulir online. Ini yang ada di website BOM Community. Nah, di registrasinya. Nah, ini ada formulir. Nah, ini yang namanya formulir online gitu kan. Nah, jadi yang punya website kayak gitu kan meminta data diri si target atau si pembaca kayak gitu. Tujuannya untuk mendaftarkan diri atau misalkan formulirnya untuk misalkan di website jualan, artinya untuk memasukkan data diri si pembeli. Kemudian juga mungkin di dalamnya ditanyakan produk apa yang mau dibeli oleh si pembaca tadi. Nah, jadi tujuannya untuk mengambil database si pembaca atau target kita. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari bagaimana membuat ini. Nah, yang di tampilan video ini adalah contoh formulir online dari registrasi BOM Community ya. Nah, dan ini menggunakan form yang pro kayak gitu, atau disebut juga formulir yang berbayar kayak gitu, yang tidak gratis. Nah, bedanya dengan Google Form itu kita bisa menggunakannya atau membuatnya secara gratis ya. Ini salah satu layanan dari Google kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita akan belajar step by step ya, bagaimana cara membuat Google Form. Salah satu syarat yang paling penting, kita harus memiliki email Gmail ya, yakni email dari Google. Bagi teman-teman yang belum punya Gmail, silahkan buat dulu Gmailnya ya. Bagi yang sudah, maka bisa langsung masuk ke cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya, langkah pertama kita masuk dulu ke akun Google Drive ya. Bagaimana cara masuknya ke akun Google Drive? Nah, kita tinggal searching aja di Google ya. Kita klik aja Google Drive gitu ya. Nah, kemudian bisa diklik di sini. Nah, langsung aja klik di sini. Nah, setelah klik di sini nanti kan akan tampil nih Google Drive kita gitu kan. Nah, setelah tampil, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke Google Drive kita. Nah, setelah masuk ya, setelah masuk di Google Drive ini, kemudian di langkah kedua buat Google Form-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita klik di sini yang ada tanda plus ini ya, yang tulisannya baru. Klik di sini. Nah, kemudian cari tulisannya yang ada formulir Google atau Google Form. Nah, di sini nggak ada. Kemudian kita klik yang lainnya di sini. Nah, di sini ada Google Formulir. Nah, kita klik aja Google Formulir. Nah, kemudian masuk seperti ini. Ini artinya kita sudah berada di kerangka ya. Ada di kerangka untuk pembuatan formulirnya. Kemudian di langkah ketiga, bagaimana cara membuat isi atau kerangka Google Form. Nah, untuk membuatnya ini tergantung dari keperluan kita. Nah, misal di sini saya mau tiru ya, registrasi dari BOM Community. Nah, di sini isinya ada nama, ada email gitu kan, ada kota, nomor handphone dan lain-lain. Nah, kita tiru nih. Oke, di sini judulnya, kasih judul dulu, registrasi BOM ya, Community. Nah, oke, otomatis sudah tertulis kan di atas sudah dikasih judul. Nah, deskripsi formulirnya bisa diambil di sini. Nah, ambil yang ini, contoh. Masukkan di sini. Pertanyaan pertama, kita lihat lagi nama Anda, kemudian email, kemudian kota ya.
saja nama lengkap contohnya. Nah, ini ada sebelah kanan ini tulisannya jawaban singkat, artinya si target ya atau si pembaca tadi ketika mengisi formulirnya namanya nama lengkap pasti nggak panjang-panjang amat, jadi kita cuma membutuhkan jawaban singkat, artinya karakternya sedikit. Nah, beda dengan misalkan yang diminta misalkan alamat, mungkin ada yang masukin alamat dari alamat jalan, kelurahan, RT, kemudian kecamatan sampai yang lebih lengkap detailnya ya. Artinya itu lebih banyak memerlukan karakter gitu ya. Artinya nanti di sebelah kanan ini ketika misalkan nih alamat ya yang kita minta dan alamatnya itu mungkin cukup panjang, nah itu nanti yang kita pilih paragraf, artinya karakter yang disediakan itu lebih banyak untuk menulis. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini nama lengkap, jawaban singkat, udah benar kategorinya. Ini wajib diisi, kita klik ya. Nah, sehingga aktif, artinya orang tidak bisa meninggalkan form atau tidak bisa mengirim data form tadi kalau mereka tidak mengisi nama lengkap ya, misalkan tidak terisi, lupa ngisi, nah itu nggak bisa. Jadi mereka harus ada, biasanya kan kita melihat ketika tidak terisi maka harus diminta diisi dulu. Nah, ini fungsinya tombol ini. Kemudian untuk menambahkan lagi berikutnya tadi nama lengkap ya, kemudian sini email aktif, minta email aktif ya. Oke, sini wajib diisi juga, tambahkan lagi kota, nomor handphone, dan WhatsApp ya. Kota, jawaban singkat tetap, nomor handphone lagi gitu ya. Nomor handphone, nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp. Nah, di sini boleh tidak diwajib isi ya. Kemungkinan ada orang yang misalkan tidak memiliki nomor WhatsApp. Nah, kemudian ada lagi nih fitur yang lainnya. Kita tambahkan aja di sini. Misalkan drop down, ini kayak pilihan kayak gitu ya. Tambahkan misalkan kayak jenis kelamin. Ini saya ajarin untuk membuat berbagai kategori pertanyaannya ya. Artinya di sini laki-laki, kemudian pilihan kedua sini perempuan. Nah, seperti ini. Oke, mungkin wajib diisi. Teman-teman juga bisa geser ini, misalkan jenis kelamin ini mau ditaruh di mana, di atas misalkan setelah nama lengkap. Nah, biasanya seperti itu kan. Nah, jadi bisa misalkan diatur ini mau susunannya mau gimana kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk membuat kerangkanya insya Allah teman-teman udah mengerti, tinggal dieksplor aja lagi di sini menu-menunya ya. Untuk pilihan ganda gitu, artinya sama seperti drop down juga, tapi pilihannya tampil semua kayak gitu. Kemudian untuk kotak centang itu bisa dicentang beberapa, misalkan seperti pertanyaan hobi gitu, hobi Anda gitu kan, ada nonton TV, kemudian suka membaca apa segala macam. Nah, itu bisa dicentang banyak. Kalau untuk pilihan ganda dan juga drop down itu hanya boleh pilih satu kayak gitu, kita beri pilihan salah satunya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk cara membuat isi atau kerangka Google Form sudah ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat, yakni aktifkan tanggapan. Nah, jadi tanggapan itu adalah tempat masuknya data-data orang yang mengisi formulir yang kita buat tadi. Nah, jadi kita aktifkan dulu tanggapannya. Oke, untuk langkahnya, nah di sebelah sini ya, di atas ini ada tulisannya tanggapan. Oke, nah klik aja di sini tanggapan. Ya, menerima tanggapannya sudah aktif. Artinya nanti ketika ada orang mengisi, maka nanti akan masuk di sini. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, yakni cara ambil link form
ya, dan coba isi ya. Bagaimana cara mengambil link formulirnya ya. Misalkan kita mau menempelkan formulir ini di website kita, atau misalkan kita mau ngasih ke teman kita melalui WA ya, atau melalui Messenger dan lain-lain. Nah, itu linknya apa yang dikasih ke mereka agar mereka mendapatkan formulir dan bisa mengisi formulir tersebut. Nah, untuk mengambilnya, nah di sini ada logo seperti logo mata ini ya, yang tulisannya ada pratinjau. Nah, kita klik aja di sini pratinjau. Nah, maka tampil nah seperti ini. Untuk mengambil linknya, nah ini linknya. Nah, tinggal copy aja semua ya. Ctrl C, kita copy, kemudian disimpan linknya ini ya, simpan bisa di misalkan kita simpan dulu di aplikasi ini dulu, di note dulu ya, paste di sini. Nah, artinya ini adalah link formnya. Panjang ya, emang panjang linknya ya, seperti ini. Nanti bisa kita perpendek dengan custom URL ya, menggunakan bit.ly atau yang lainnya. Nah, kemudian kita coba isi. Nah, coba isinya, misalkan di sini nama lengkap ya, Makro Fajri, jenis kelamin laki-laki, emailnya kota Banjarmasin, kemudian nomor handphone, nomor WhatsApp, nah kemudian kita klik kirim ya. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, artinya data itu sudah berhasil diisi ya, dan sudah terkirim masuk di tanggapan ya. Kemudian gimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya tinggal kita kembali lagi ke sini tadi, kemudian kita klik. Nah, ini tanggapan di sini ada satu ya, kita isi tadi. Nah, kita lihat datanya. Nah, di sini ada data yang sudah masuk. Nanti semakin banyak orangnya, nanti akan bertambah terus tanggapan ini. Nah, datanya bisa kita buka di sini. Bagaimana misalkan kita udah keluar nih dari menu ini, udah selesai ya membuat formnya, kita keluarin semua. Nah, gimana cara membuka tanggapannya? Misalkan setelah beberapa hari dibikin kan ada orang yang ngisi. Nah, gimana cara membukanya? Cara membukanya sangat mudah ya. Ini misalkan ini di close ya, ini close. Nah, caranya ini ke Google Drive lagi tadi. Nah, kita buka Google Drive kita ya, buka Google Drive kita. Kemudian setelah dibuka Google Drive, nah maka masuk di sini. Nah, ini ada nih registrasi BWM Community, salah satu contoh formulir online yang saya buat tadi. Nah, jadi tinggal buka aja lagi ya. Jadi ngambilnya di Google Drive. Nah, buka Google, kemudian tulis aja Google Drive, kemudian nah tampil seperti ini. Kita buka. Nah, kita di sini bisa lihat tanggapannya. Nah, ini sudah satu yang masuk gitu kan. Nah, oke, sampai situ teman-teman. Sudah lengkap rasanya saya jelaskan ya, dari bagaimana cara membuat kerangkanya ya, kemudian bagaimana mengaktifkan tanggapannya, kemudian bagaimana mengambil linknya untuk dikirim atau ditempel di website ya, dan juga bagaimana cara membuka tanggapannya. Jadi kira-kira udah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.